Tambang ilegal dan para bos besar di belakangnya menjadi cerita yang tak pernah selesai di negeri ini. Berdasarkan data dari Kementerian SDM, ada 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah pertambangan batu bara. Mirisnya, kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian negara ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau bos-bos daerah. Namun, aparat kepolisian nakal juga diduga turut mengeruk untung miliaran rupiah dari bisnis kotor ini. Lantas, siapa saja mereka dan bagaimana cara mereka beroperasi? Berawal dari pernyataan Ismail Bolong dalam sebuah video yang dibuat sekitar Februari 2022, dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktek tambang ilegal kembali menyeruak ke permukaan. Penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Ismail adalah mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam sebuah video yang beredar, dirinya mengaku rutin menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah kepada seorang perwira tinggi polisi. Perwira tinggi polisi yang dimaksud adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto sendiri adalah bagian dari tim khusus bentukan Kapolri untuk mengusut kasus Ferdi Sambo. Ismail menyatakan bahwa dia bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi ilegal di daerah Santan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sejak Juli 2020 sampai November 2021. Ismail Bolong mendapat keuntungan miliaran rupiah setiap bulannya. Seorang perwira tinggi polisi disebut memberinya uang senilai 2 miliar sebanyak 3 kali, dari September hingga November 2021. Setelah video tersebut viral, mantan polisi yang baru pensiun dini pada Juli 2022 ini kemudian mencabut pernyataannya. Ismail mengaku video tentang tambang ilegal itu tidak benar dan dibuat akibat tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra sendiri merupakan mantan Kepala Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, sekaligus mantan anak buah Ferdi Sambo. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk membuat testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra. Tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak, itu fitnah. Baik Hendra dan Sambo saat ini sama-sama berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Munculnya nama Hendra dan Agus dalam isu ini memunculkan dugaan perang bintang yang sedang terjadi. Isu perang bintang memang muncul sejak kasus Ferdi Sambo, disusul penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus narkoba. Isu perang bintang ini melibatkan isu judi, narkoba, dan tambang ilegal yang dimainkan oleh para petinggi polisi. Meski Ismail mengaku bahwa videonya tidak benar dan di bawah tekanan, namun banyak pihak termasuk IPW mendesak polisi untuk membentuk tim khusus untuk menyelidiki isu ini. Selain video dari Ismail, muncul pula grafik konsorsium tambang yang menyeret Jenderal Bintang 3, Komjen Agus Andrianto, dan Jenderal Bintang 2, Irjen Heri Ernahak. Konsorsium tambang ini disebut melindungi bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dan Medan. Ada 12 orang yang diduga terlibat, yaitu 10 pejabat polisi, 1 pengusaha, dan 1 mantan kepala daerah. Dalam data yang beredar, sejumlah petinggi Polda Kaltim hingga sejumlah pejabat di jajaran Polres disebut mendapat setoran uang hasil tambang ilegal. Selain mencatut nama-nama pejabat polisi pusat dan daerah,
Tan Paulin juga disebut terlibat dalam konsorsium ini. Tan Paulin adalah seorang pengusaha batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Tan Paulin diketahui adalah istri dari Irwanto Sentosa, pemilik PT Sentosa Laju Energi. PT Sentosa Laju Energi merupakan bisnis keluarga, di mana Tan Paulin hingga adiknya, Denny Irianto, pernah menduduki jabatan direksi. Nama Tan Paulin sempat mencuat pada tahun 2016 terkait kasus penipuan investasi. Tapi, Tan Paulin membantah dan keberatan atas tuduhan tersebut. Di tahun yang sama, nama Tan Paulin juga muncul dalam sengketa lahan tambang batubara. Tan Paulin dilaporkan ke Polda Kaltim karena perusahaannya melakukan pemortalan jalan tambang batubara di Desa Batua, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tan Paulin juga pernah melaporkan kasus penipuan batubara senilai 3,2 miliar yang menimpa perusahaannya pada tahun 2013. Nama Tan Paulin mencuat kembali saat disinggung dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri SDM Arifin Tasrif pada Januari 2022 yang lalu. Dalam rapat tersebut, Tan Paulin mendapat julukan Ratu Batubara dan disebut sebagai salah seorang pengusaha batubara yang menjalankan bisnisnya secara curang. Pengawasan tambang juga, saya nggak tahu inspektor ini di mana, batu kita hilang terus, dan sampai ada disebut-sebut Ratu Batubara, tapi nggak ditangkap-tangkap ini orang. Ini produksinya 1 juta 1 bulan, Pak. Siapa orang ini? Tapi nggak ada laporan SDM ke kita. Tan Paulin namanya. Saya bilang tangkap orang ini. Siapa yang melindungi orang ini? Nyuri, Pak, batunya. Ini batu curian, tapi bisa dijual ke luar negeri. Kan kacau ini. Nah itu Pak Menteri, saya kok Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja gitu. Saya rasa Bapak itu harus bicara yang apa, yang mana? Yang fakta, yang betul. Ya betul, ini yang saya sampaikan di Kalimantan Timur, Pak. Iya tahu, saya tahu itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa. Pak, saya bicara pakai fakta. Nanti datanya Bapak bawa atau gini aja. Bentar pimpinan. Atau gini saja. Saya minta, Pak, saya minta Pak Menteri, kita skor rapat ini, kita minta datanya dari Minerba sekarang. Terbaru, nama Tan Paulin kembali dicatut dan disebut sebagai pembeli dalam grafis konsorsium tambang batubara di Kalimantan Timur yang melibatkan banyak nama pejabat tinggi polisi. Lantas, bagaimana sebenarnya konsorsium tambang ini beroperasi? Prakteknya sebenarnya sederhana. Para pemodal dan penambang melakukan penambangan di lahan tanpa izin dan memberikan fee kepada pemilik lahan. Para pejabat polisi mendapatkan bagian fee dari penambang dan pemodal agar tidak mendapatkan tindakan hukum atas penambangan tersebut. Meski grafis ini belum dipastikan kebenarannya dan disebut sebagai serangan balik yang dilakukan oleh kelompok Ferdi Sambo atas grafis konsorsium Judi 303, tapi data-data di dalamnya harus didalami lebih lanjut karena berpengaruh besar terhadap citra polisi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah khususnya di sektor pertambangan. Namun, kualitas birokrasi dan regulasi yang rendah, lemahnya pengawasan, hingga kepentingan politik baik daerah maupun nasional membuatnya menjadi lahan basah untuk dikorupsi oleh oknum pejabat dan polisi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam laporan yang dirilis pada 2020 mencatat, sepanjang 2019, ada 4 kasus korupsi di sektor pertambangan dengan nilai kerugian negara mencapai 5,9 triliun. Hasil penilaian Transparansi Internasional Indonesia menemukan bahwa terdapat 35 resiko dalam pemberian izin usaha pertambangan yang dapat memicu adanya praktek korupsi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan fakta bahwa beberapa kepala daerah terjerat kasus korupsi lantaran menyalahgunakan kewenangan terkait izin pertambangan di daerahnya. Sebut saja Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Bupati Tanah Laut, Andriansah, dan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Selain pejabat dan kepala daerah, polisi-polisi nakal juga ditengarai ikut terjun dalam bisnis tambang ilegal. Salah satu yang menarik perhatian adalah dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dalam praktek mafia tambang. Dugaan ini menguat sejak pemberitaan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut PT Multi Harapan Utama diduga melakukan korupsi dengan memanipulasi penjualan batubara ekspor secara ilegal di tahun 2021. PT Multi Harapan Utama adalah sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi PT MHU mencapai lebih dari 39.000 hektar. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017 mencatat, PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang galian yang tersebar di Kutai Kartanegara. Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman,
tindakan ekspor ilegal yang dilakukan oleh PT MHU telah merugikan negara hingga 9,3 triliun. Yusri menyebut bahwa dua nama dari konsorsium 303, Robert Prianto Bino Susatya dan Yoga Susilo, ditengarai punya keterlibatan dengan Andrew Hidayat yang merupakan mantan narapidana kasus suap yang ternyata menjadi pemilik sebagian besar saham PT MHU. Backingan polisi untuk tambang ilegal bukanlah hal yang baru. Keterlibatan polisi sebagai backing keamanan atau ikut berbisnis menjadi rahasia umum di daerah-daerah penghasil barang tambang. Selain di Kalimantan Timur, indikasi tambang ilegal yang di-backing aparat mencuat di Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap dari keluhan beberapa investor terkait aksi mafia tambang yang menggunakan perangkat hukum melalui oknum kepolisian. Mereka mengaku diintimidasi untuk melepaskan kepemilikan tambang hingga mengalami kerugian miliaran rupiah. Selain batu bara, para polisi nakal juga ikut berkecimpung bisnis di tambang ilegal lain seperti emas. Pada Mei 2022, polisi mengamankan Bribtu Hasbudi, pemilik tambang emas ilegal sekaligus polisi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Bribtu Hasbudi diketahui bertugas di Polda Kaltara dan telah menjalankan tambang emas ilegal di wilayah Kaltara selama 2 tahun. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Kaltara terus membongkar satu persatu jenis usaha ilegal yang dilakoni oleh Hasbudi. Dugaan aliran dana Hasbudi disebut mengalir ke sejumlah pihak seperti pejabat dan anggota polisi yang lain. Meski hingga kini polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke dugaan itu, tim penyidik terus bekerja mengungkap perkara tersebut. Atas perbuatannya, anggota polisi ini divonis 3 tahun penjara. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin adalah akibat pembiaran serta minimnya pengawasan. Selain potensi kerusakan lingkungan, tambang-tambang ilegal ini juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak. Akibat data produksi batu bara yang tidak akurat, negara kehilangan sumber penerimaan dari sektor pertambangan lebih dari 28,5 triliun. Ketua KPK 2011-2015, Abraham Samad bahkan pernah menyebut, jika korupsi sektor tambang bisa diberantas, maka setiap kepala penduduk Indonesia bisa mendapat sekitar 20 juta per bulan. Melihat besarnya kerugian yang ditimbulkan, maka sudah seharusnya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan, khususnya mafia tambang yang didalangi oleh petinggi-petinggi polisi, menjadi prioritas dari KPK dan juga pemerintah. Sampai jumpa, salam Universe.